Hello, good morning. How are you today? I miss you guys. I hope and I pray that every one of you is in a good and healthy condition. It's a special day. We gather here virtually. Together we want to praise and worship Him. So wherever you are, whether you are in your bedroom, in your living room, or in your study room, lift up your praise and praise Him. Let us worship Him. We want to worship Him because He is worthy of your praise. Today, we want to give thanks to our Lord because 2,000 years ago, He died for us. He died for you. He died for me too. Today, we want to hear the Word of God. I'm thankful that even we are in a quarantine period, we still can connect online. I want to thanks Pastor Ansela for joining us today to share the Word of God. So let us start and let us praise and worship Him. But before that, I want to remind all of you, let us come to the Lord with a humble heart and with a correct attitude. Let us respect Him. If you feel that you need to change your clothes with more appropriate clothes, please you could pause this video and you could change to a proper clothes. Sit down correctly and join us in this worship time. Listen carefully to what God wants to say to you today. Let us focus and let us worship Him. Okay, guys, are you ready? Let's worship Him. Hi, boys and girls. Now we are going to praise God. You may stand up wherever you are. You may clap your hands and sing along with us together. Let us sing, Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Let's sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you high, to see you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy,
now let us prepare our hearts to worship Him. Let us come to His presence, worshiping Him, singing, "Here I am to worship you. Here I am to bow down before you, Lord. For you are light of the world. You came down just to save us." Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you just came for us. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes and let me see beauty that made this heart adores you. Hope of a life spent with you. Let us worship Him. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much you love me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. His grace is so amazing that He came to us. He came for us so that we who are lost will be found. We thank you, Lord, for your amazing grace. We thank you, Lord, for your love for us. Here we sing our heart to you. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
raising up the broken to life. Oh, let us praise His name, His wonderful name, for His glory for us. Thank you, Lord. We want to praise you. We want to praise you. Let us sing. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Let us lift up our hands and sing. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise and praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Let us pray. Let us close our eyes and prepare our hearts. Lord Jesus, we thank you. We thank you for your grace, for your favor, for your goodness and kindness to us. We thank you for your love for us. Lord, we will never be able to understand how much you love us, Lord. But let us understand today, Lord. Let us remember that you love us just because you love us. We thank you, Lord, today that we can feel your presence, that we know you are here with us. And now, Lord God, we want to listen to your word. We want to listen to your message. We pray, Lord Jesus, that you will open up our heart, open up our ears to listen to you. We pray that you will speak to each of us, Lord Jesus, and touch our heart, touch our life with your love, with your word. Bless our pastors who will be sharing your word, Lord Jesus, and may the word will nourish our hearts, will encourage us, and will lift our spirit up. In the name of Jesus, we pray and give thanks. Everyone who believes says, Amen. Hello kids, apa kabar kalian semua? Senang sekali saya bisa menemani kalian melalui video ini. Walaupun saya tidak bisa bertemu secara langsung dengan kalian atau melihat wajah kalian, tapi saya percaya video ini datang kepada kalian dan menemui kalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Kalian tetap harus penuh dengan sukacita walaupun keadaan kita lagi kayak sekarang. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita itu baik. Amin. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan, saya mau kenalan dulu sama anak-anak kelas 3 yang belum kenal saya. Nama saya Ansela. Kalian boleh panggil saya Pastor Ansela, Anti Ansela, Kakak Ansela, atau apapun. Yang penting jangan Oma Ansela. Betul sekali. Oke, so hari ini sekolah kalian meminta saya untuk sharing mengenai kebangkitan Tuhan. Waktu saya dihubungi, saya bilang tentang kebangkitan Tuhan lewat video. Biasanya kalau lewat video kita lebih cepat bosan, betul? Tapi sekarang saya minta kalian kasih waktu saya sedikit untuk saya sharing. Kenapa? Karena ada hal penting banget yang kalian harus mengerti mengenai hal ini. Lalu yang kedua tentang kebangkitan Tuhan. Itu another problem lagi. Kita biasanya lebih seneng dengar cerita-cerita di waktu betul, di waktu Natal. Natal itu selalu jadi momen yang lebih seru buat kita, bener nggak? Kenapa?
Karena selalu dirayakan dengan lebih meriah, selalu lebih banyak kado, lebih banyak hadiah, lebih banyak perform, lebih banyak dekorasi yang keren-keren dan bagus-bagus gitu ya. Walaupun sekarang mulai banyak nih yang dekorasi Paskah, apalagi kalau waktu kita sebelum diisolasi seperti ini ya, kita masih bisa kemana-mana, mungkin ada tempat-tempat yang dekor Paskah, tapi pasti nggak sekeren atau seindah atau semenarik ketika Natal. Benar gak sih? Kita semua selalu bilang, oh Natal itu lebih seru daripada Paskah. Tapi kalian tahu nggak kalau Natal tanpa Paskah itu sama kayak film, gak ada endingnya. Misalnya nih, kalian lagi nonton film, lagi seru, mati deh, gak bisa diselesain, gak ada lanjutannya. Kalian gimana? Film apaan itu? Gimana endingnya kok gak seru gitu ya? Kita selalu pengen lihat endingnya. Apalagi biasanya kalau kita nonton film itu yang jagoannya atau pahlawannya di depan biasanya kalah dulu. Itu biasa deh, kalah dulu lah, ngalamin inilah, ngalamin itu, ini itu, baru makin ujung makin menang, makin jago menang deh akhirnya gitu kan. Sama kalau kita ingat cerita Tuhan Yesus, coba kalian ingat waktu dia lahir keren nggak? Enggak, sama sekali nggak keren. Dia lahir tuh di kandang, ya kan? Dia lahir di kandang domba, yang datang cuman gembala, sama orang Majus ya. Setelah itu ada orang Majus sih datang gitu. Setelah itu apa? Dia harus lari ke Mesir karena Herodes mau bunuh dia. Jadi dia lari ke Mesir, disembunyikan di sana. Lalu dia balik ke Nazaret. Jadi apa? Apa jadi orang terkenal? Jadi orang hebat? Enggak, dia besar di keluarga tukang kayu, keluarga biasa, keluarga orang-orang kebanyakan. Dia seperti itu bertumbuh sampai besar, kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru dia mulai pelayanan. Terus pelayanannya kayak apa? Iya, pelayanan dia jalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, jalan kaki loh. Dia nggak naik kendaraan, dia jalan sama murid-muridnya. Ketemu orang banyak, nyembuhin, ngajar, orang-orang makin ikut dia, kemana-mana dia pergi diikuti gitu ya. Sampai akhirnya satu kali dia bilang sama muridnya kayak gini, kamu pergi ke kota itu, bawakan aku keledai. Kalian tahu zaman itu keledai itu dipakai buat ngangkut barang, bukan orang. Biasanya orang itu kalau nggak pakai kuda, pakai unta. Kuda itu yang keren, unta itu yang memang buat para konglomerat, buat para pejabat tuh, orang-orang kaya naik unta. Kuda itu yang mereka biasa pakai. Keledai itu buat ngangkut barang. Tapi Tuhan kita bilang keledai aja. Terus dia naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Sampai di kota Yerusalem dia ngalamin apa? Ingat gak ceritanya? Iya benar, dia disembah sama banyak-banyak orang. So bilang Hosana gitu kan sama dia kan. Tapi sehabis peristiwa itu, justru di situ peristiwa-peristiwa penting itu terjadi. Dia ngalamin apa? Dia mengalami hari-hari akhir hidupnya. Dia mengalami di situ, dia disiksa, dia diadili, dia menerima begitu banyak cemoohan, dia dihina, terus dia sampai akhir-akhirnya dia disalib. Betul? Nah, Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Artinya apa? Artinya dia itu ngerti sekali rasanya sakit. Dia ngerti sekali rasanya sedih. Dia ngerti sekali rasanya susah. Dia ngerti sekali rasanya takut. Dia ngerti itu semua. Jadi dia tahu nih yang akan dia lalui apa. Sebagai manusia, dia takut sekali. Dia takut sekali. Makanya nih kita akan baca satu ayat yang akan jadi dasar dari firman Tuhan kita hari ini. Kita buka sama-sama, kalian buka Alkitab kalian ya. Saya punya Alkitab, kalian mungkin ada Alkitab atau ada handphone, boleh dibuka sama-sama. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Kita baca sama-sama ya. Ini ayat yang sangat terkenal sebenarnya teman-teman. Banyak kali para pendeta-pendeta atau pengkhotbah bawain ayat ini. Nah, sekarang saya mau ngajarin ini buat kalian. Lukas 22 ayat 42. Baca ya. 1, 2, 3.
"Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini adalah doa yang Tuhan Yesus naikkan waktu dia di Taman Getsemani. Waktu itu dia sangat ketakutan. Alkitab menggambarkan dia sangat ketakutan. Sebenarnya kalau aku mau tanya kalian ya, menurut kalian, bisa nggak Tuhan Yesus lari? Dia bilang, "Aku nggak mau deh, nggak jadi deh lakuin ini." Bisa nggak? Bisa. Tapi dia memilih tidak melakukannya. Dia memilih tidak lari. Sehingga akhirnya dia menjalani itu semua. Sakitnya dia ambil, malunya dia ambil, semuanya dia ambil, sampai akhirnya dia mati. Waktu dia mati, semua orang yang benci dia luar biasa senangnya. Mereka pikir, yes, musuh aku mati. Yang paling penting, iblis bersuka cita luar biasa. Dia bilang, akhirnya dia mati. Dia yang katanya mau menyelamatkan manusia, dia mati. Bukan happy ending, bener gak sih? Tapi 3 hari kemudian, kita semua sudah tahu apa yang terjadi, kan? Apa? Dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia bilang gak ada yang ngalahin dia. Ketika dia bangkit, dia bilang, aku sudah menang. Dan iblis sangat ketakutan. Kenapa? Karena saat itu Tuhan Yesus sudah tidak bisa dikalahkan. Dia menjadi Tuhan yang sangat, dia adalah Tuhan, tapi waktu itu dia menunjukkan kuasanya. Kuasa maut semua dikalahkan. Manusia bisa diselamatkan. Dan iblis kalah. Iblis kalah total waktu itu. Nah, kamu bayangin apa yang terjadi kalau waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu memilih pergi. Apa yang terjadi sama kita? Kita gak akan ada hari ini. Mungkin ada, tapi kita tidak akan hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau menyelesaikan bagiannya. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau taat kepada kehendak Bapa. Dan hari ini saya mau ngajarin kalian sesuatu, adik-adik. Kuasa kebangkitan Tuhan itu sangat besar dan sangat hebat. Dan dia bilang, saat kita menjalani hidup kita saat ini, dia mau kasih kita kuasa yang sama besarnya. Bukan berarti kita jadi Tuhan ya, tapi dia mau berjalan bersama kita dan memberikan kita kuasa yang memampukan kita untuk menyelesaikan semuanya dengan baik, menyelesaikan kehendak Bapa dengan baik dalam kehidupan kita. Tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus apa yang dia lakukan sampai dia berhasil menyelesaikan semuanya. Ini yang akan kita pelajari, oke? Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Jadikan ini patokan dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita mau membiarkan hal itu terjadi, bagaimana caranya? Ini yang pertama ya. Apa ini? Miliki tujuan. Kalian yang kemarin ikut retreat bareng-bareng saya di Pinus, ingat apa yang Serjan ajarin di sesi pertama? Kita harus punya mimpi. Tuh. Kemudian waktu itu saya sempat bilang, ayo kalian gambar, kalian mau jadi pohon apa? Saya masih ingat ada pohon yang di atasnya ada kulkas lah, ada apalah. Did you remember that? Ya, kita harus punya mimpi, kita harus punya tujuan. Tapi tujuannya bukan tujuan kita sendiri. Tujuannya adalah tujuan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa sih yang dia ingin kita lakukan dalam hidup kita? Kalian, aku gak tahu apa yang dia mau. Berdoa, cari tahu. Dan dia bisa kasih tahu. Dia bisa kasih tahu mimpi. Ya kan, waktu itu kita udah bahas. Dia bisa kasih kita mungkin penglihatan. Dia kasih kita visi, ini loh, kamu akan jadi ini suatu saat nanti untuk memuliakan namaku. Itu ingat? Yes, kita harus punya purpose dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita udah tahu tujuan hidup kita, sama seperti Tuhan, dia tahu nih, dia datang ke dunia udah tahu tujuan dia cuma satu, mati di kayu salib nyelamatin manusia. Dia tahu, makanya semua yang dia lakukan ngarahnya ke sana. Sama, apa purpose kita? Kalau kita punya purpose, kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Kita tahu kita mengejar sesuatu yang baik, betul gak sih? Yang kedua, ini apa? Don't give up. Betul sekali. Dalam keadaan-keadaan seperti sekarang, menyerah itu kayaknya gampang ya. Bener gak sih? Saya di rumah ngalamin
bosen sekali, pengen banget kembali ke kantor, kerja dan lain sebagainya. Kadang dalam keadaan gini, aduh maunya nyerah aja deh. Tapi kalian tahu, Tuhan mengajarkan kita jangan menyerah. Seperti yang tadi saya udah berkali-kali bilang, bayangin kalau Tuhan nyerah di tengah jalan. Dia bilang, udah deh aku gak mau nyelamatin manusia. Dan kita gak punya masa depan loh. Tapi dia ngajarin kita, jangan menyerah, jangan menyerah. Ayo berjalan, ayo lakukan. Kalau capek istirahat sebentar, tapi jalan lagi. Masih ingat ilustrasi, kalian pasti pernah dengar tentang seorang perenang yang udah berenang, dia bertahan, semua bertahan, dikit lagi, tapi dia merasa sangat-sangat kelelahan, sampai dia bilang, sudah, saya sudah menyerah. Padahal garis finishnya tinggal beberapa meter lagi di depan dia. Sayang banget ya. Jadi jangan menyerah adik-adik. Yang pertama tadi punya tujuan, yang kedua jangan menyerah. Yang ketiga, apa ini? Finish strong, betul sekali. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar mengenai Miss Emmy. Sedih ya? Saya juga sedih. Kenapa? Walaupun saya tidak kenal Miss Emmy lama seperti kalian, saya kenal dia waktu di retreat. Saya ingat sekali malam hari itu ketika kalian lagi bakar-bakar marshmallow, Miss Emmy duduk sebelah saya dan kami ngobrol banyak sekali malam hari itu. Dia nemenin saya. Terus waktu kita di kamar bersama dengan kelas 6 yang perempuan, kita juga ngobrol banyak sekali dan itu menimbulkan kesan mendalam di hati saya. Jadi waktu saya dengar kabar tentang Miss Emmy, saya sedih sekali. Jadi saya WhatsApp Sir-nya, saya bilang, aduh Sir, sedih banget. Tapi Tuhan ingetin sesuatu sama saya mengenai dia. Tahu nggak apa? Dia menyelesaikan semua pertandingannya dengan baik. Dia menyelesaikan semuanya sampai akhir. Dia nggak menyerah tengah jalan. Dia lakukan sampai akhir. Sampai akhirnya dia kembali ke rumah Bapa. Sekarang saya mau bilang sama kita semua, adik-adik, kita nih yang masih ada di dunia, kita yang masih harus melakukan tugas-tugas kita, termasuk saya. Bisakah kita menyelesaikannya dengan baik? Kalau saya ditanya, apa sih yang akan menjadi impian terbesar saya? Apakah menjadi pendeta hebat? Enggak juga. Apakah bisa berkhotbah di depan ribuan anak? Menyenangkan sih, tapi bukan itu. Yang paling saya nantikan adalah ketika nanti saya sampai di surga, saya ketemu Tuhan Yesus, dia bilang gini sama saya, bagus Ansel, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik. Sekarang kamu masuk bersama saya ke dalam kebahagiaan yang kekal. Itu yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada Miss Emmy. Miss Emmy udah bahagia di sana. Sekarang kita yang masih di sini, ayo ingat sama-sama ya. Ketika kamu rasa capek, ketika kamu pengen menyerah, ingat, finish strong. Finish strong. Tuhan kita menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Ketika dia menyelesaikannya dengan sempurna, iblis gak bisa apa-apa. Ketika dia mati dan bangkit di hari yang ketiga, iblis udah hilang kuasanya. Dia masih bisa gangguin manusia, tapi setiap manusia yang percaya kepadanya, dia gak bisa lakukan. Yang percaya kepada Tuhan, iblis gak bisa lakuin apa-apa sama dia. Itu hebatnya kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Dan Tuhan bilang sama kita, kamu mau punya kuasa itu? Kamu mau kuasa aku ada di dalam kamu? Jalan bareng aku. Jalan mencapai tujuanmu. Kalau kita sendiri bisa gak adik-adik? Kalau kita pakai kekuatan kita akan menyerah dalam waktu singkat. Kalau kita pakai kekuatan kita gak akan menyelesaikan dengan baik. Itu sebabnya ayat yang tadi bilang, Tuhan Yesus serahin semuanya sama Bapa. Dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi kalau gak boleh, biar kehendakmu yang jadi. Ayo pegang aku, jangan lepasin aku. Dan dia menyelesaikannya dengan baik. So, apapun yang saat ini kamu hadapi, adik-adik, saya berdoa kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kamu. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang ada di dalam kamu. Nah, gimana caranya kalian punya kuasa kebangkitan itu? Ya, kamu harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Mungkin kamu sudah melakukannya. That's good. Kalau belum, ini waktunya. Bilang, Tuhan, aku perlu Engkau dalam hidup aku. Dan yang kedua, kamu harus berjalan bersama dengan Dia.
Jangan pernah kamu bangun dari tidurmu dan kamu tidak bilang sama Tuhan, jalan sama aku Tuhan. Setiap hari berdoa, bilang Tuhan pegang tangan aku, jalan bareng aku. Biar kehendakmu yang jadi dalam hidupku Bapa, dan dia akan melakukan yang buat kamu. Oke? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jalan bersama dia setiap hari. Itu adalah kunci untuk kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan kuasa kebangkitannya. Dan ingat, ketika kamu punya kuasa kebangkitannya, gak ada yang bisa ngalahin kamu. Sampai kuasa maut pun gak bisa ngalahin kamu. Sekarang ini ketika semua orang lagi ketakutan dengan virus yang lagi nyerang kita, kalian tahu kuasa darah Tuhan menutupi kita. Tetap kita harus hidup sehat, cuci tangan, makan, itu perlu. Tapi ingat, kuasa Tuhan di dalam kita bisa melindungi kita dan bisa mengalahkan semuanya. Amin. Amin. Bukan berarti, karena kuasa Tuhan aku mau jalan-jalan ke mall. No. Ketika kita berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, itu juga akan muncul dari ketaatan kita kepadanya. Nangkep? Nggak berarti kalau kamu bilang, ada kuasa Tuhan, aku bisa melakukan apa aja. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Ketika kita taat kepadanya, ketika kita berserah kepada dia, ketika kita percaya kepada dia, di situ kuasanya nyata buat kita. Amin. So hari ini, sekali lagi, apa yang kita pelajari dari kebangkitan Tuhan? Tuhan Yesus punya tujuan yang jelas. Dia tidak menyerah. Dia menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia mengalahkan segalanya. Sama berlaku buat kita. Kita juga ada dalam sebuah pertandingan. Kita punya tujuan hidup, betul? Jangan pernah menyerah. Selesaikan dengan baik. Dengan kekuatan siapa? Tuhan. Caranya, terima dia dalam hatimu dan berjalan bersama dia. Very good. Ayo kita berdoa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu Tuhan. Walaupun ini singkat, walaupun melalui video, aku berdoa Tuhan setiap anak-anak bisa mengerti, bisa memahami apa yang kami bicarakan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mati bagi kami, menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau juga sudah bangkit bagi kami Tuhan, dan Engkau memberikan kuasa yang besar dalam kehidupan kami untuk kami berjalan dalam kehidupan kami, meraih kemenangan kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh berjalan Tuhan untuk mencapai tujuan hidup kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Adik-adik, jika saat ini mungkin ada di antara kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Kalian yang mau boleh ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, hari ini aku meminta Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku gak bisa hidup tanpa-Mu. Aku punya banyak dosa. Ampuni aku Tuhan. Terima aku menjadi anak-Mu. Biarlah Engkau hidup bersama aku setiap hari sampai akhir hidupku. Tolong kami Tuhan untuk tetap kuat. Tolong kami untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih-Mu bersama dengan mereka. Kasih-Mu melingkupi mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, tantangan apapun yang ada di depan mereka Tuhan, mereka akan sanggup melaluinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you kids. I hope you can understand. And if you have a question, you can ask me or you can ask your teachers, okay? See you again. Bye. Okay, so that is all for today. Again, I remind you to keep your spirit up, stay healthy, stay safe. Di rumah aja, stay home. And my children, please remember to keep studying, follow your teacher's instruction. And for those who haven't liked or subscribed this channel,
please do so. Please subscribe to this TIS channel for many others interesting video. So see you and goodbye until we meet again. Bye bye. God bless you.